paling kesulitannya itu Bu, angka apa ya, perhitungannya agak lumayan ribet kalau dihitung pakai kalkulator. Ya, itu baru yang 2 variabel ya. Bayangkan kalau 3 variabel gitu ya. Kemudian seterusnya tentu lebih kompleks lagi ya. Tapi yang Anda pelajari itu 2 variabel mudah-mudahan bisa memberi ini ya, memberi gambaran gitu seperti apa sih distribusi normal multivariat begitu. Dan kalau untuk praktikumnya sudah sampai mana ya? Sama Mas Rizal itu. Sudah ke distribusi normal juga kah? Kemarin itu rata-rata ya hoteling Ibu. Sudah uji ini ya, uji hoteling ya. Oke, jadi sekarang ini ya. Bentar ya, ada tamu ya. Nah, ini hari ini ya kita akan belajar mengenai distribusi norma multivariat ya, di mana uji hoteling ya. Nah, namun sebelumnya coba Anda masih ingat-ingat lagi, kita refresh lagi di mata kuliah metode statistika ya. Anda sudah mempelajari ya uji T ataupun uji Z ya. Di mana tujuannya itu adalah untuk ini menguji apa? Uji rata-rata ya. Perbedaan ataukah ada persamaan antara rata-rata yang kita hipotesiskan ya. Nah, kita bisa menggunakan ada 2 uji untuk menguji persamaan ataupun perbedaan rata-rata, yaitu menggunakan uji Z atau menggunakan uji T ya. Nah, uji Z itu ketika asumsinya data berdistribusi normal ya dan ukuran sampelnya besar yaitu 30. Sedangkan uji T ya itu sama juga ya, datanya berdistribusi normal ataupun menghampiri normal, kemudian sampelnya berukuran kecil ya, kurang dari 30 begitu ya. Nah, sekarang kita kita extend, kita perluas lagi ya. Jadi kita bukan hanya menguji rata-rata satu populasi saja ataupun 2 populasi untuk melihat perbedaan, tetapi kita menguji beberapa rata-rata ya. Di mana di sini yang kita lakukan adalah menguji vektor rata-rata ya, seperti ini. Nah, jadi ini nah seperti ini ya uji vektor rata-rata. Jadi kalau sebelumnya ya uji sebentar, new slide. Ya. Dalam uji rata-rata ya. Pertanyaannya kan ingin mengetahui yang menguji ya. Misalkan ini apa? Apakah apa namanya? Rata-rata IPK mahasiswa UIN Suka itu sebesar 3,00 ya. Ini kan, ini menunjukkan uji rata-rata. Atau misalkan kalau menguji perbedaan ya, apakah ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa Fakultas Saintek ya, dengan Fakultas Visum misalkan ya. Visum. Gitu kan, diuji ya. Nah, paling seperti ini. Nah, tapi sekarang Anda bayangkan bahwa yang Anda uji itu adalah bukan hanya variabel IPK saja
Ya, tapi ada variabel lainnya. Jadi misalkan ada data mahasiswa, ya. Data mahasiswa itu berisi data tentang IPK, kemudian umur, ya kan? Kemudian apalagi nilai TOEIC-nya, ya. Kemudian nilai IKLA-nya, gitu kan? Nah, berarti kita punya di sini misalkan ya ada 4 variabel, ya, 4 variabel. Nah, maka kita itu ingin menguji rata-rata untuk 4 variabel ini, ya. Jadi ada mu1 untuk IPK, ada mu2 untuk umur mahasiswa, ada mu3 untuk nilai TOEIC-nya, bahasa Inggrisnya, dan ada nilai IKLA, ya. Jadi ada mu1, mu2, mu3, dan mu4. Jadi yang kita uji adalah beberapa variabel, beberapa rata-rata variabel secara serentak, ya. Jadi seperti apa? Kita menggunakan uji apa begitu kalau masalahnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita ingin menguji kesamaan atau perbedaan untuk vektor rata-rata, ya, maka kita menggunakan ini, ya, uji T kuadrat Hotelling, ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, ini ya uji vektor rata-rata. Jadi yang diujikan, kemudian langkah-langkahnya juga hampir sama, ya. Hampir sama, yaitu yang pertama kita apa namanya, ini ya, sebentar, kita bikin slide. Nah, untuk melakukan uji Hotelling, ya, uji Hotelling itu adalah untuk menguji vektor rata-rata, ya, uji T kuadrat Hotelling. Nah, jadi langkah pertama apa? 1, merumuskan hipotesisnya, ya, hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya adalah ini, ya. Oke. Nah, ini hipotesisnya, ya. Jadi di sini ingat, ya, dia bukan skalar, dia vektor, ya. Anda sudah pernah belajar 2 minggu yang lalu tentang vektor rata-rata dan matriks kovariansi. Masih ingat, ya? Masih ingat, harus ingat, ya. Kemudian setelah merumuskan hipotesis, apa yang dilakukan? Yaitu yang kedua apa? Menentukan taraf signifikansi. Ya, menentukan taraf signifikansinya, ya. Nah, yaitu menentukan berapa alfanya, ya. Berapa sih tingkat kesalahan ketika kita melakukan uji, ya. Tuh, kita selalu menuliskan tingkat kesalahannya atau errornya itu berapa persen, ya. Kemudian setelah menentukan taraf signifikansinya, apa langkah berikutnya? Menentukan uji statistiknya, ya. Jadi alat ujinya itu apa gitu. Ya, misalkan seperti saya sering menganalogikan statistika itu seperti tools, ya, alatnya. Mau motong pohon, alatnya apa? Mau motong bawang, alatnya apa? Ya, motong rumput, alatnya apa? Gitu, ya. Pisau itu bisa memotong semuanya, gitu, ya. Tapi apakah efektif enggak, ya? Apakah efisien enggak? Apakah tepat enggak? Misalkan pisau untuk memotong pohon, ya. Nah, tentu harus dicari alat ujinya yang sesuai. Begitu. Nah, kalau untuk uji vektor rata-rata, ya, kita menggunakan uji ini, ya. Oke, sebentar. Di sini. Ya. Oh, di sini. Oke. Nah, ini, ya. Statistik ujinya adalah ini. Oke. Statistik ujinya adalah ini, yaitu menggunakan
T kuadrat Hotelling ini ya. T kuadrat Hotelling ini rumusnya. Jadi di sini keterangannya ya, X bar itu apa? Vektor rata-rata sampel ya. Nah, ini X bar. Kemudian mu 0 adalah hipotesis ya yang dirumuskan mu 0 di sini. Kemudian S itu apa di sini? Variansinya. Ini adalah matriks kovariansi ya. Jadi saya tuliskan saja di sini keterangan ya. Oke, sebentar. Keterangan di sini bisa ya. Oke. Keterangan. Ya, di sini X bar itu adalah apa? Bentar ya. Ini kalau nulis di sini harus pelan-pelan. Nah, ini X bar itu adalah vektor rata-rata sampelnya ya. Kemudian ada S, ini adalah matriks kovariansinya ya. Oke. Keterangannya itu ya. Jangan ada ini ya. Vektor rata-rata ya. S adalah matriks kovariansi. Ya Allah, geser-geser, sorry. Sudah. Oke. Nah, matriks kovariansi. Kemudian N apa? N adalah banyaknya sampel ya. Gitu. Nah, ini kita sudah mendefinisikan alat ujinya ya seperti ini. Nah, ada teorema yang mengatakan ya ketika kita menggunakan alat ujinya tadi ya T kuadrat ini rumusnya ya X bar dikurangi mu 0 ini transpose ya. Nah, ini transpose kemudian dikalikan dalam kurung S dibagi N ya, ini kemudian diinverskan. Kemudian ini X bar dikurangi mu 0 ya. Ini bisa kita tulis ulang ya seperti ini. N-nya kan dia skalar ya, ini sama dengan 1/n, berarti ini sama dengan setara N dalam kurung ini ya, ini seperti tadi. Nah, jika kita menggunakan uji T kuadrat Hotelling, ini ada suatu teorema yang mengatakan bahwa jika ya suatu variabel acak, ini X1, X2, Xn ya, ada N sampel, kemudian masing-masing sampel itu dia berdistribusi normal multivariat ya. Ini kan tulisannya normal multivariat ya, NP. Berarti ini setiap pengamatan itu punya P variabel. Ya, dengan vektor rata-ratanya mu dan matriks kovariansinya adalah sigma ini. Ya, ini kan parameter ya. Ini parameter rata-rata dan parameter kovariansi. Maka disebutkan jika itu terpenuhi, maka statistik ini ya T kuadrat ini dengan rumus tadi ya N dikali sekian-sekian. Ini T kuadrat ini akan berdistribusi, ini distribusinya F ya, distribusinya F. Ya.
dengan derajat bebas satunya sebesar P, derajat bebas 2-nya N dikurangi P ya. Nah, ini dikalikan konstanta-konstanta ini. Seperti itu teorema yang mengatakan statistik ini ya, dengan asumsi tadi ya datanya berdistribusi normal multivariat begitu. Sehingga ya, nah berikutnya langkah berikutnya langkah berikutnya ini langkah ujinya ya. Tadi kan kita sudah menentukan itu ya, menentukan alat ujinya. Maka kesimpulannya ada seperti ini. Ya. Pada taraf signifikansi sebesar alfa, maka H0 itu akan ditolak jika seperti ini. Jika T kuadratnya lebih besar dari ini ya, N dikurangi 1 kali P dibagi N dikurangi P F, ini distribusi F ya. Nah, seperti itu. Ini ininya apa rumusannya seperti ini. Oke, nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan tabel distribusi F ya. Anda sudah familiar tentunya. Harus sudah hafal ya. Saya perbesar. Sini. Nah, ini adalah tabel distribusi F ya. Dengan di sini derajat bebas, ini DF itu degree of freedom ya, atau ada yang sebutkan DB, jadi DB1 atau DF1. Nah, ini adalah pembilangnya. Ya, ini kolom-kolom ini menunjukkan derajat bebas untuk pembilang atau M1 dan baris ini menunjukkan derajat bebas untuk penyebutnya atau N2-nya ya. Seperti itu. Nah, ini diingat-ingat lagi tabel F-nya. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh ya. Nah, ini salah satu contohnya. Suatu penelitian ingin mengetahui kandungan nutrisi yang berasal dari suatu tanaman tertentu ya. Yang diukur adalah ini ya, kandungan-kandungan zatnya itu. Lemak X1, kemudian karbohidrat X2 dan serat X3. Ya, kemudian ini statistiknya ya, statistik ringkasannya. Dari data ya, dari 20, berarti N-nya adalah 20 ya. Kemudian P-nya ada berapa di sini? P-nya ada 3 ya, ada 3 variabel, yaitu kandungan lemak, kandungan karbohidrat, dan kandungan serat atau serat ya. Nah, itu jadi ada P-nya 3, N-nya 20 begitu. Kemudian anggap saja ya datanya sudah diketahui dari 20 tanaman tersebut diukur berapa vektor rata-ratanya ini ya. Vektor rata-ratanya. Kemudian ini adalah matriks kovariansi. 2 minggu lalu Anda sudah belajar dan memahami bagaimana membuat vektor rata-rata ya, kemudian matriks kovariansinya. Nah, ini langsung diberikan ya nilai-nilai tersebut. Kemudian dari matriks kovariansinya kita cari inverse-nya ya, ini inverse-nya matriks 3x3. Ya, ini saya mengolah menggunakan R ya, bisa langsung keluar dia. Ya, monggo Pak. Siapa tuh? Monggo Pak katanya ya. Ada tamukah? Oke, ini datanya seperti ini ya, dengan statistik-statistiknya sudah diketahui. Kemudian ya, untuk melakukan uji T kuadrat totaling, berarti langkah pertama kita merumuskan hipotesisnya. Jadi misalkan saya ingin mengetahui apakah ya, nah di sini apakah vektor rata-ratanya itu ya, berarti ini kandungan lemak, karbohidrat,
kemudian serat, yaitu sebesar ini ya, 4, 50, 10. Jadi diuji secara serentak. Atau kalau alternatifnya bahwa vektor rata-rata tersebut tidak sama dengan 4, 50, dan 10. Ya. Seperti itu. Kemudian kita kan harus menghitung nilai T kuadratnya ya. Nah, ini nilai kuadratnya. Jadi ini N-nya sudah ada. N-nya berapa di kasus kita itu tadi? 10. Kalau X-bar-nya? Nah, ini X-bar-nya ya. Oke. Kemudian mu nolnya? Nah, ini kan nilainya. Mu nolnya yang mana? Nah, mu nolnya kan yang ditulis di sini ya. Ini mu nolnya. Yang dihipotesiskan. Ya kan? Kalau dalam contoh kita, mu nolnya berapa? Ya, masih ingat? Yaitu 4, 50, dan 10. Ingat ya bentuk vektornya ya. Jadi diameternya seperti ini. Ini. Ya kan? Kemudian S inverse-nya diketahui enggak? Nah, ini kan kita harus mencari S inverse-nya. Sini. Ada S inverse-nya. Mana? Ini sudah ada diketahui. Nah, ini inverse-nya kan? Sudah ada ya. Oke, nah sekarang kita hitung ya. Kita hitung sebentar, saya insertkan aja lagi. Kita mencari. Kita hapus dulu semua di sini. Yang paling utama itu adalah mencari. Oh, itu tadi T kuadrat totalingnya ya. Oke. Ini kita hapus semua. Susah banget. Nah, oke. Kita ini kan dulu. Sekarang layout-nya kita pasangkan ya. Ini menghitung T kuadrat totalingnya ya. Nah, kan kita masukkan ya. Oke, ini aja deh. Berarti T kuadrat. Tadi rumusnya apa? N dikali apa? X bar. Ya kan? Ya, ini X bar dikurangi mu nol ditranspos ya, kemudian dikalikan dengan S inverse-nya, kemudian dikali dengan X bar dikurangi apa? Mu nol lagi. Tuh ya, ini cari T kuadratnya. Kemudian kita cari di sini N-nya berapa? N-nya 20 ya. Nah, kemudian ini ya, ini kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Nah, sekarang kita cari dulu X bar dikurangi mu nolnya. Ya, jangan ditranspos dulu. Nah, ini kita cari dulu X bar-nya tadi berapa? Ya. Dikurangi mu nolnya. Mu nol tadi kan sudah ada ya. Mu nolnya adalah
Ya. Nah, mu0-nya itu adalah 4, 50, ya ini 10. Ya, ini. Nah, kalau X bar-nya berapa? Kita lihat di sini. Ya, X bar-nya berapa? Nah, ini 4. Ya, saya tulis dulu ya. Nanti di sini adalah 4, nanti ada ya. 40. Kemudian di sini adalah 45,4. Kemudian di sini adalah 9,965 ya. Nah, oke. Sudah. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Wah, tulisannya kacau. Nanti dihitung berapa di sini begitu. Ya, dihitung. Berapa? Ya. Berapa di sini? 640. Ya, 0,640. Kemudian di sini Minus negatif negatif 4,6. 4,6. Bawah Negatif 0,035. tulisannya kacau balau. Aduh, ini pakai ini ya. Biar rapi. 0,035. Nah, ini ya. Ini adalah X bar dikurangi mu0-nya. Tapi ini ingat, ini ditranspos ya. Ini kan ditranspos. Jadi kalau X bar dikurangi mu0, kalau ditranspos, ya berarti menjadi bentuknya seperti ini kan. Anda sudah tahu lah 0,64 ya. Kemudian di sini negatif 4,6 ya. Kemudian di sini negatif 0,0335 ya. Ini kita baru dapat yang ini. Yang apa namanya? Yang suku pertama ini ya. Nah, ini baru dapat yang ini. Nah, ini baru dapat yang ini ya. Tapi ini kita sudah diketahui SIP sudah ada, ini sudah ada yaitu ini, ya kan? Kemudian yang ini sudah ada yaitu ini. Yang bawah. Ya, jadi tinggal dimasukkan nilainya. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan matriks ya. Nah, itu yang perlu ketelitian Anda menghitungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Nah, oh ya. Udahlah, Anda udah jago-jago ya. Saya hapus ya. Oke. Ini cuma sebentar aja kok ya. Anda bisa membaca tentang uji takeover totaling ada di bahan ajar ya. Juga ada di buku e-booknya Johnson and Winsert Apply Multivariate, itu lengkap sekali ya. Anda bisa baca-baca di sana begitu. Oke. Ini saya hapus, ada cukup banyak. Cara menghapus cepat gimana ya? Ternyata menghapuskan ini membutuhkan ini ya. Oke.
Berikutnya adalah kita lanjutkan ke sini ya. Mudah-mudahan ini bisa dihapus. Nah, hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Oh, Nah, ini hasilnya ya. Nih, sudah ada ternyata. Ini filenya kan sudah dibagikan ya sama saya ya. Sudah dibaca-baca kan Anda kan? Iya, Bu. Nah, jadi ini hasilnya sama ya seperti kita lakukan. Kemudian berapa nilai T kuadrat totalingnya? Seperti Anda bisa lihat di layar. Ternyata setelah Anda melakukan perhitungan, hasilnya sebesar ini ya. Nah, ini saya langsung aja. Saya anggap Anda sudah mengetahui 9,74. Ya. Nah, namun Anda harus ingat bahwa menolak hipotesis nol itu bagaimana jika slide. Jika T kuadratnya lebih besar atau lebih kecil dari F, dari nilai tabel F, Lebih besar, Bu. Lebih. ya, jadi jika T kuadratnya lebih besar, ya, T kuadrat itu uji T totalingnya lebih besar dari tabel F, maka kita tolak H0. Apa artinya kalau tolak H0? Maknanya? Apakah sama atau berbeda vektor rata-ratanya? Berbeda, Bu. Berbeda. Jadi kalau tuh ya, jadi kalau H0-nya kita tolak berarti vektor rata-rata yang kita hipotesiskan itu berbeda ya. Kan tadi sudah Anda tulis ininya Pak. Pernyataan hipotesisnya di awal ya. Nah, oke. Langsung saja ya kita lihat. Ini ternyata bikin ribet ya nulis di sini ya. Dihapus-hapus. Nah, sekarang kita perhatikan di sini dari T tabelnya ya. Tabelnya ini. Sorry, tabel F tabelnya ya. Ini Anda lihat di tabel F ya. Dengan P-nya berapa tadi? Ada berapa derajat bebas? P-nya ada 3 ya. Banyaknya variabel bebas, sorry. Yang variabel bebas ada 3. Itu sama dengan derajat bebas satunya. Oke. Nah, jadi ini Anda lihat di tabel. Ya, nah di tabel ini F317 dengan alfanya 0,10 ya, alfanya ternyata 10%, ini sebesar 2,44 ya. Kemudian Anda kalikan dengan rumus ini, ya, maka diketahui nilai F-nya adalah 8,18. Nah sekarang Anda bandingkan, tadi hasil perhitungan T kuadrat totalingnya sebesar 9,74 ya, maka nilai ini lebih besar dari F. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya H0 ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan vektor rata-rata ya, mungkin nah ini salah satu dari vektor rata-rata tersebut mungkin rata-ratanya tidak sama dengan yang dihipotesiskan, yaitu sebesar ini 4, 50 dan 10 ya, ini vektor rata-ratanya. Begitu ya ininya penjelasan mengenai uji T kuadrat totaling. Yang mudah-mudahan bisa Anda ikuti ini proses manualnya secara perhitungan ini ya tangan Anda gitu. Kemudian minggu lalu sudah ada praktikumnya dengan menggunakan software R bagaimana melakukan uji T kuadrat totaling. Seperti itu. Kemudian kita lihat ada apa lagi di sini ya. Ini contoh ya, contoh hipotesisnya. Kemudian ini ada uji vektor rata-rata untuk data berpasangan. Jadi kalau sama seperti uji T ya, dalam uji T itu kan ada uji untuk
sampelnya yang dependen dan independen. Ini juga sama halnya dengan vektor rata-rata ya. Ada yang datanya berpasangan dan tidak berpasangan atau dependen dan independen. Tapi ini saya tidak akan menjelaskan ya. Anda bisa membacanya ya. Saya beri Anda belajar mandiri saja untuk kelanjutan uji T kuadrat totaling ya. Nah, prinsipnya hampir sama ya. Kalau uji T itu kan ada sebelum dan sesudah begitu ya, ada 2 sampel yang. Nah, ini masih ingat ya, ketika uji T berpasangan atau peer t-test. Jadi di sana menggunakan uji T berpasangan ketika sampelnya itu sebenarnya satu pengamatan, satu objek, cuma diberi perlakuan ya sebelum dan sesudah ya. Misalkan ini contohnya perbedaan berat badan sebelum puasa dan sesudah puasa. Jadi sampelnya sama, orangnya sama, cuma diamati sebelum puasa dia berat badannya berapa, sudah puasa berapa berat badannya ya. Jadi sampelnya itu dikatakan dia dependen ya, saling berpasangan, saling terikat begitu. Kemudian kasusnya seperti apa lagi? Apakah ada perubahan kinerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan? Jadi karyawannya sama, sampelnya sama, tapi diamati dua pengamatan ya, sebelum mengikuti training sama sesudah mengikuti training. Jadi itu yang disebut dengan sampel yang berpasangan. Nah, kalau variabelnya 1 dan 2 kita menggunakan, berpasangan itu pasti 2. Nggak mungkin kalau berpasangan cuma 1 ya kan. Jadi berpasangan itu 2 ya, min 2 aja. Nah, tapi sekarang variabelnya banyak begitu ya. Nah, seperti apa? Nah, jadi ini bisa Anda pelajari ya, konsepnya hampir sama. Nah, ini contohnya. Saya akan memberikan ini Anda belajar mandiri gitu ya. Karena apa? Karena ini kenapa saya tanyakan hari Kamis diundur gak hari Kamis? Karena hari Jumat ini saya harus menyiapkan buka puasa ya. Jadi ini agak terganggu gitu ya ini kuliahnya. Jadi untuk kuliah pada siang hari ini saya cukupkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Dan materi untuk uji T kuadrat totaling yang berpasangannya silakan Anda pelajari sendiri di rumah. Begitu? Sepakat? Tidak apa-apa? Ya, saya mau mempersiapkan buka puasa buat suami sayanya nggak puasa. Kan pahalanya sama gitu kan? Bagi orang yang menyiapkan untuk buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Oke, gitu ya. Silakan absen di sistem daring sampai pukul 17 ya. Di sini ada mahasiswa 39 orang. Itu saja kuliah pada sore hari ini. Kita ketemu lagi masih daring minggu depan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke.